Halo guys, kembali lagi di channel No Feeling Vlog. Oke, seperti yang kalian lihat di thumbnail di sebelah itu ada teaser video terbaru untuk comeback aespa ya, dengan judul lagunya The Next Level gitu ya. Jadinya ini bisa dibilang single ketiga ya, dari yang pertama Black Mamba, terus yang kedua itu Forever, dan kini mereka akan membawakan lagu baru masih dengan digital single ya, karena masih belum ada album. Jadinya ini masih digital single juga. Dan judulnya adalah The Next Level. Jadinya aku akan nonton kayak gimana sih besok ya saat musik videonya dirilis. Jadi ini gambaran aja. Dan aku juga bakalan apa ya, ngobrol sama kalian dengan opini yang ada di otakku saat ini gitu ya. Jadi unek-unekku akan aku sharingin ke kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau diskusi silakan. Oke, jadi kita lihat dulu teasernya. Oke. Oke guys, tanggal 17 Mei ya, tahun 2021. Jadi besok sore kalau nggak salah ya. Jadi oke, seperti itu tadi, aku nggak bakalan ngulang lagi ya. Nah, di sini itu biarin aja ya ada logonya kayak gini, biar di sini nggak kosong juga. Jadi gini guys, untuk opiniku, semestinya sebelum video teaser ini dirilis oleh SM Entertainment, sebenarnya ada satu video gitu ya. Satu video lagi yang istilahnya itu kayak menjelaskan cerita gitu ya, menjelaskan cerita sebelum kita masuk ke babak baru ini gitu ya, babak The Next Level ini. Jadi bagi kalian yang masih kayak bingung maksudnya gimana sih, jalan ceritanya gimana sih, masih bingung dengan konsep AI, terus masih bingung dengan istilah-istilah recall, sync, terus flat, kwangya, dan lain sebagainya, itu semestinya kalian bisa lihat videonya di video SMCU ya kalau nggak salah, SMCU Universe kalau nggak salah. Nah di sana itu udah dijelasin. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa muncul Black Mamba, dan kenapa kini akan memasuki babak baru yaitu The Next Level, itu sudah diberikan gambaran di video tersebut. Maka dari itu videonya itu durasinya itu 10 menit guys ya. Semestinya aku udah nonton gitu ya, aku udah nonton, dan aku nggak tahu apakah perlu aku buatin video reactionnya. Rasanya sih kalau misalnya nge-reaction aku masalahnya udah lihat gitu ya. Aku udah lihat gitu. Jadinya apa mungkin aku sharingin aja opiniku tentang video tersebut ya. Jadi kalian mungkin bisa saling sharing, jadi bisa saling memberikan informasi, siapa tahu ada informasi tambahan, informasi baru yang mungkin bisa saling melengkapi sehingga konsep dari girl group terbaru SM ini yaitu aespa bisa ngeklik gitu ya, kita bisa paham gitu. Dan next time kita bisa ngerti saat mereka itu merilis album single mungkin yang terbaru, karena menurutku mereka pastinya akan konsisten dengan konsep mereka, karena kalian pasti tahu tiap idol atau grup di SM Entertainment ini memiliki konsep tersendiri dan identik gitu ya, satu sama lain berbeda tapi memiliki konsep-konsep yang identik satu sama lain. Jadi mereka pastinya konsisten dengan konsep mereka gitu ya. Dan inilah konsep dari aespa, dan itu harus kalian pahami. Jadi saat kalian mencoba untuk mendalami para member, kalian juga harus mencoba mendalami aespa itu kayak gimana sih, girl group yang kayak gimana, cerita apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Karena di sini mereka itu
bukan hanya memiliki konsep, tapi menurutku juga memiliki cerita. Maka dari itu, kalau misalnya kalian nggak nonton video yang durasinya 10 menit lebih itu, dan tiba-tiba ngelompat, langsung masuk ke musik video The Next Level, mungkin kalian akan bingung lagi gitu, karena pastinya di The Next Level itu pastinya kalau menurutku kalau nggak menceritakan tentang Kwang ya, pastinya akan menceritakan situasi saat melawan Black Mamba. Jadi istilahnya itu kayak ada storyline-nya. Jadi aku nggak tahu The Next Level ini bakalan kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian nonton di SMCU Universe, pastinya udah dijelasin bahwa nantinya EI dari Espa ini akan menuju ke Kwangya gitu ya, untuk mencari penyebab kenapa mereka tidak bisa sync atau berkoneksi dengan para member Espa gitu ya. Dan otomatis di the next level ini mereka akan menceritakan hal tersebut. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti, otomatis kalian akan bingung, karena sama seperti di Black Mamba. Di Black Mamba itu isi lagunya yang menceritakan tentang Black Mamba. Jadi kalau misalnya kalian tanya meaning lagunya maksudnya apa, ya meaning lagunya itu menceritakan storyline-nya mereka gitu loh. Bukan lagu-lagu yang istilahnya itu menceritakan situasi atau cerita-cerita yang lebih familiar bagi masyarakat umum, karena di sini mereka itu lagu-lagunya juga kayak menceritakan story-nya mereka dari konsep grup Espa itu sendiri gitu. Jadinya menurutku kalau kalian tertarik dengan konsep cerita, kalian tertarik dengan hal-hal yang konsisten, nah ini adalah salah satu yang diberikan SM melalui girl group terbaru Espa gitu ya. Dan besok pastinya tanggal 17 Mei tahun 2021 akan ada musik videonya yang berjudul The Next Level. Kalau misalnya dari teaser ini bunyi lagunya itu kayaknya R&B hip hop ya. Aku nggak tahu segimananya, apakah lebih hype dari Black Mamba, karena Black Mamba sendiri menurutku itu udah cukup hype banget, karena dari sisi dance juga cukup sulit ya. Dari sisi dance juga cukup sulit, bukan koreo yang cukup mudah ya. Dan aku nggak tahu di next level ini kayak gimana, tapi kalau misalnya dari teaser yang sudah kita lihat, kecenderungan dominan pastinya untuk nada-nada tinggi rasanya kayaknya kurang ya. Jadi aku sendiri besok nggak akan terlalu berharap kayak momen-momen main vokal atau lead vokal kayak Ningning ataupun Winter itu menonjolkan kualitas vokal mereka gitu ya. Karena biasanya di lagu-lagu hip hop, R&B jarang banget yang pakai nada-nada tinggi gitu ya. Jadinya aku kurang ngerti, dan mungkin aja ada kejutan besok, jadi ya ditunggu aja. Tapi kemungkinan kalau dari style teaser dan cuplikan sedikit lagu yang dari teaser kali ini, rasanya akan ada kayak sesi dimana Karina ataupun Giselle akan lebih menonjol kali ini ya, karena lagu-lagu seperti ini gitu ya, dari teaser itu R&B hip hop itu kebanyakan ada kayak sesi rapnya gitu ya. Meskipun gak nge-rap yang kayak gimana-gimana, pastinya kayak ada sesi yang menonjolkan Karina dan juga Giselle. Tapi seperti apa aku nggak tahu, karena aku tidak bisa melompat atau menjelajah waktu guys. Jadi aku nggak ngerti bakalan gimana, tapi prediksiku seperti itu. Jadi kemungkinan bagian rap akan cukup banyak gitu, kayak lebih banyak dibandingkan lagu Black Mamba.
Oke, jadi itu menurutku, opiniku. Terus ada satu hal lagi yang cukup mengganggu semestinya ya, cukup mengganggu menurutku. Ini aku nggak tahu apa kalian juga ngerti atau enggak. Semestinya itu tergantung dari perspektif kalian masing-masing ya. Tapi menurutku, dari opiniku, apalagi aku udah ngikutin dari zamannya SNSD, Red Velvet, dan Twice mungkin ya kayak gitu ya. Jadinya udah cukup banyak gitu ya. Dan kali ini kan aespa bisa dibilang girl group yang terbaru gitu ya. Istilahnya ya generasi muda gitu ya. Otomatis kalau misalnya kalian tanya generasi usia gitu ya, mungkin aku lebih tua dari kalian karena aku itu sepantaran dengan SNSD semestinya ya. Kayak satu level sama mereka. Jadinya otomatis udah cukup lama dan aku cukup tahu itu. Dan kali ini problem yang cukup aku soroti kali ini adalah semestinya hampir sama dan bakalan sering terjadi di saat suatu grup comeback gitu ya. Jadinya di sini ini sekedar sharing, tapi aku nggak tahu kalian opininya sama nggak denganku. Kalau aku pribadi saat dulu mungkin kalian kalau misalnya Revelove mungkin juga dulu bakalan tahu di saat lagu Red Flavor dari Red Velvet itu dipublish pertama kali kan melalui konser kan, bukan melalui official musik website di Korea. Jadi pertama kali didengarkan ke publik itu langsung melalui konser SM Town kalau nggak salah. Dan otomatis di sana pastinya orang-orang yang nonton di SM Town pastinya bakalan record dan nge-spoiler. Oke? Pastinya gitu. Jadi bagi kalian yang istilahnya itu benar-benar revel sejati gitu ya, semestinya kalau misalnya kalian lihat nih ada seseorang ngeposting gitu ya, ngeposting kayak link video ataupun link audio dan apapun itu yang berkaitan dengan lagu yang belum official dirilis, ya kalian simpen sendiri aja gitu. Jadi maksudnya itu ya udah cukup kalian yang tahu. Kalau misalnya ada orang lain yang nggak sengaja tahu juga, ya udah sampai di kalian aja. Jangan disebarin lagi gitu loh. Jangan kayak oh kita retweet, kita share kemana-mana gitu ya. Nah kenapa aku bisa beropini seperti ini? Aku bilang kalau bisa itu kalian keep sendiri aja, jangan di share. Karena kembali lagi problemnya adalah lagu tersebut itu belum official dirilis gitu ya, belum official dirilis. Nah kecenderungan kalau misalnya ada hal yang istilahnya belum official dan belum dirilis, istilahnya kan kita nyebar rumor gitu kan. Nah tapi ini bukan rumor, memang beneran itu lagunya gitu loh. Nah masalahnya kalau kita udah nyebarin dulu, kita udah istilahnya itu bahkan nyebarinnya itu bahkan satu lagu gitu ya. Misalnya lagunya 3 menit ya 3 menit full gitu, bukan yang cuma 10 detik atau yang 5 detik, 30 detik, enggak. Jadi full satu album, satu lagu gitu ya. Jadi kita itu istilahnya udah ngerti dulu, tinggal istilahnya bagi yang udah dengerin lagunya itu istilahnya hype-nya juga akhirnya turun gitu loh. Yang kita tunggu akhirnya saat dirilis adalah gimana sih tampilan musik videonya, karena untuk audionya kita udah tahu gitu kan, lagunya kayak gimana kita udah tahu, part member ini part member itu kita juga udah tahu karena kita udah dengerin gitu kan. Jadinya yang kita belum tahu hanyalah tampilan musik videonya, tema kayak gimana, konsepnya kayak gimana, kostum mereka kayak gimana. Nah itu doang yang istilahnya tuh masih misteri, karena ya nggak ada yang nge-spoiler semua musik videonya kan, karena memang nggak ada yang punya musik videonya, nggak punya datanya. Tapi untuk audio, untuk hal-hal yang bersifat yang bisa diakses full,
itu menurutku kurang baik kalau misalnya kalian sebarin lagi gitu loh. Karena gimana-gimana untuk efek marketing, kalau misalnya kalian bilang ya itu mungkin salah satu trik marketing, oke, trik marketing. Tapi kalian juga harus paham ada dua jenis manusia juga gitu kan, ataupun banyak jenis manusia gitu ya, yang memiliki kepribadian ataupun sifat yang berbeda-beda. Nah, tiap orang juga beda-beda guys. Kalau misalnya ada orang yang apa ya, istilahnya itu penasaran banget gitu ya, penasaran banget, tapi setelah kalian kasih tahu biasanya itu ada yang langsung hilang rasa penasarannya. Oh gitu toh, oh kayak gini nanti kira-kira, ya udah selesai dan selesai. Nah tapi ada juga yang istilahnya udah kalian bocorin semuanya, tapi kalau misalnya dia ngedukung ya, meskipun ngedengerin hal yang sama ataupun ngelihat hal yang sama, ya udah didukung aja gitu. Tapi gimana hype-nya juga bakalan berkurang, oke? Tapi namanya fans ya pastinya ngedukung. Tapi bagi publik, bagi masyarakat umum, kalau misalnya kalian menyebarkan hal yang semestinya menjadi tanda kutip itu adalah kejutannya, maka kejutannya itu sudah hilang, sudah nggak ada gitu ya. Semestinya kalau misalnya mau ngasih spoiler ya dikit aja gitu, jangan full satu lagu gitu ya. Kalau misalnya full satu lagu ya kejutannya di mana gitu ya. Ya seperti yang aku bilang, akhirnya kalau misalnya kalian dengerin audionya aja nih, ya udah kalian udah denger kan. Yang kalian nggak ngerti cuma gimana nih musik videonya, gimana nih outfit dari para membernya, terus gimana nih pembagian part lagunya adil nggak, atau gimana nih lagu ini lebih cocok dibanyakin di vokal lainnya atau bagian rap lainnya gitu. Nah itu doang kan yang kita nggak tahu gitu. Tapi untuk audionya, untuk hal-hal yang lain kita udah tahu, dan itu pastinya akan mengurangi hype atau kayak apa ya, euforia masyarakat untuk menantikan lagu baru ini gitu. Jadi bagiku, entah itu kalian fans dari Reveluf, entah itu dari Suwon, SNSD, ataupun dari Once, Twice mungkin. Nah sekarang dari Mai, dari aespa sendiri, kalian itu terutama Mai sih ya, bagiku tuh kalian harus mulai belajar gitu ya. Karena dari kasus saat aku jadi Suwon gitu ya, dan berlanjut ke Red Velvet, ke Twice, dan sekarang itu ke aespa, itu pastinya kalian nggak bisa menghindari namanya spoiler. Oke, aku nggak bakalan ngomong kayak aku bersih dari segala spoiler yang ada. Pastinya kalian pernah tahu, kalian pernah dengar, kalian pernah lihat, karena kalian itu istilahnya itu sekarang semuanya aktif di media sosial gitu ya. Dan di media sosial pun kalian nggak bisa kayak ngelarang orang, oh, jangan upload ini atau jangan share itu, ini itu. Kalian istilahnya melarang satu orang, tapi ada orang lain yang udah nyebarin lagi gitu ya. Jadi istilahnya itu ya udah terlanjur. Nah sekarang kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Problemnya adalah kalian, apakah kalian juga ikut nyebarin atau kalian keep sendiri. Kalau misalnya aku waktu kasusnya di Red Flavor ya, di Red Velvet, meskipun aku tahu, aku pernah lihat linknya ataupun apapun, ya udah kalau bisa itu aku keep sendiri, jangan disebarin lagi gitu. Apalagi jangan sampai nyebarin yang istilahnya itu full gitu ya, full banget gitu, nggak ada rem-remnya sama sekali. Itu pasti merugikan banget guys, bukan hanya untuk artis kalian, tapi ke masyarakat umum juga yang udah menantikan comeback idol ini juga gitu ya. Jadi itu perlu kalian ingat, oke? Jadi gitu aja videonya, semoga kalian terhibur. Bye bye.